surat pengunduran diri, tinggal menunggu bertemu dengan presiden gitu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma ya, beliau menghargai keinginan dari Menteri Menko Polhukam untuk mengundurkan diri. Jadi itu adalah hak dan pilihan politik dari Pak Mahfud pribadi. Jadi Presiden sangat menghargai keinginan itu. Tentu juga yang kedua adalah kita menghormati keinginan Pak Mahfud untuk bertemu dengan Presiden. Karena tadi disampaikan oleh Pak Mahfud, beliau ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden. Ini sesuatu yang tentu saja harus kita hormati keinginan beliau. Dan kita tahu sekarang ini Presiden sedang berada di daerah dalam rangka kunjungan kerja dan beliau akan kembali besok malam ke Jakarta. Dan tentu setelah itu kita bisa tahu kapan bisa dijadwalkan pertemuan antara Pak Mahfud dengan Presiden. Berarti pertemuannya Kamis malam besok? Gimana? Sudah Presiden datang? Bisa saja ya, tergantung waktu yang dialokasikan, dijadwalkan untuk pertemuan itu ya, karena Pak Presiden juga mendaratnya mungkin malam juga. Tapi keinginan Pak Mahfud sudah disampaikan ke Presiden atau ya? Ya tentu keinginan itu sudah diketahui karena terpublikasi secara luas dan hari ini juga disampaikan oleh Pak Mahfud sendiri. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, Presiden tentu menghormati keinginan dari Pak Mahfud untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu. Tapi Jadi ada kemungkinan bertemu di luar Jakarta nggak sih? Karena kemungkinan mungkin ada Pak Mahfud bisa balik dulu ke Jakarta. Terus bisa Belum, Pak karena Presiden Pak Mahfud juga ada agenda. Ya hari ini beliau ada di Lampung, kemungkinan setelah itu juga ada agenda-agenda lain. Ya tentu juga menyesuaikan dengan waktu bersama ya, Pak Mahfud agenda dengan kampanye, Presiden kembalinya baru besok malam gitu. Beli untuk konfirmasi, berarti Presiden sekarang posisinya sudah tahu ya bahwa Prof Mahfud itu akan mengundurkan diri gitu dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Baru tahu nanti setelah secara resmi kan, setelah beliau menerima surat pengunduran diri. Tapi dari informasi tentu sangat banyak yang sudah beredar dan hari ini sudah dinyatakan secara langsung oleh Pak Mahfud. Beli tadi kan Prof Mahfud sendiri membawa-bawa surat begitu yang dikatakan nanti akan disampaikan langsung pada Presiden. Jadi mekanismenya nanti untuk pengunduran diri ini seperti apa? Karena sepertinya akan ingin disampaikan langsung pada Presiden. Iya, seperti yang beliau sampaikan, Pak Mahfud sampaikan ke media, itu kan beliau akan menyerahkan langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden. Ini saya kira satu hal yang perlu kita hormati karena ini bagian dari tata krama yang memang dipercaya, diyakini oleh Pak Mahfud harus dilakukan, dan itu saya kira sangat baik sekali bahwa beliau menyampaikan secara hormat pengunduran diri itu kepada Presiden. Beliau kan mengingat masa jabatan pemerintahan Pak Presiden sebentar lagi dan Pak Mahfud misalnya mau mundur dalam sisa masa jabatan ini, adakah pertimbangan-pertimbangan dari Pak Presiden misalnya untuk jangan dulu deh atau kayak bisa bertahan dulu? Ya, kemungkinannya ada atau tidak seperti itu untuk ditahan oleh Presiden? Apa karena menghormati keputusan politik aja? Iya, ini kan tentu kita harus juga menghormati keinginan dari Pak Mahfud ya. Jadi Pak Mahfud sudah menyampaikan surat pengunduran diri, tentu pertimbangan utama dari apa yang jadi keinginan dari Pak Mahfud itu. Berarti nanti surat itu meskipun disampaikan kepada Presiden, nanti akan tetap prosesnya melewati Kementerian Sekretariat Negara begitu ya Bu ya? Ya, mekanismenya kan setelah disampaikan, ketika Bapak Presiden memberikan persetujuan, tentu ada kepresnya juga untuk pemberhentian dan selanjutnya menunggu arahan Presiden mengenai pengisian posisi Menko Polhukam. Tentu ini harus betul-betul kita pastikan penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi yang harus dijalankan oleh Menko Polhukam itu tetap berjalan seperti biasa. Mengenai posisi Menko Polhukam sendiri, Beli, apakah ada potensi akan ad interim atau mungkin Presiden melantik menteri pejabat baru? Kita tunggu arahan Presiden saja. Soal ini kan Beli pengganti juga
radar-radar untuk mencari nama-nama itu apakah udah berjalan belum? Karena mungkin nggak bakalan mendadak gitu Pak. Apakah udah ada nama-namanya entah dari parpol atau non parpol? Iya, Bapak Menko aja belum menyampaikan surat. Ya, kita sudah berpikir soal pengganti. Kita hormati dari apa yang menjadi langkah Pak Menko Polhukam. Beliau sangat luar biasa bisa mengikuti tata krama yang sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi tidak begitu saja dengan surat, tetapi beliau ingin menyampaikan langsung kepada Presiden. Ini sebuah tata krama ketimuran yang memang harus kita jaga dan kita hormati. Ketika beliau ditunjuk oleh Presiden menjadi Menko Polhukam dengan terhormat, tentu berhentinya juga dengan hormat. Itu saya kira sebuah hal yang perlu kita hargai dan hormati, dan kita belum membicarakan soal pengganti karena beliau sendiri sudah baru akan menyampaikan berencana akan diterima oleh Bapak Presiden. Tapi Bli, pertanyaannya kan ini kalau misalnya memang besok bertemu gitu, berarti kan tanda tangan surat kepresnya itu kemungkinan di tanggal 3 gitu ya. Sedangkan pemilu ini di tanggal 14 Februari. Bagaimana kemudian menjaga supaya pemilu ini bisa tetap damai? Tapi Menko Polhukam ini posisinya akan seperti apa? Apakah ad interim? Apakah akan langsung ditunjuk? Jadi itu yang yang prinsip utamanya adalah penyelenggaraan pemerintahan termasuk tugas dan fungsi Kemenko Polhukam harus tetap berjalan. Saya kira itu yang jadi prinsip utama. Mengenai siapa, apakah nanti akan ada menteri ad interim atau akan langsung definitif, itu akan menjadi bagian dari putusan dari Bapak Presiden yang segera akan disampaikan setelah beliau menerima Pak Mahfud. Jadi kita tidak membicarakan mengenai hal itu sekarang. Tetapi mengenai penyelenggaraan pemilu, saya yakin dengan sistem yang kita miliki dengan baik, yang sudah teruji keandalannya melalui institusi-institusi penyelenggaraan pemilu, kemudian dalam institusi pemerintahan juga kita tahu sudah berjalan dengan baik. Saya kira kita berharap tidak ada masalah yang terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko Polhukam. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan dengan baik. Berarti sampai saat ini belum ada, dan kita juga bisa memastikan bahwa roda penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Menteri-menteri bekerja menjalankan tugasnya juga dengan baik. Tentu itu kita harus betul-betul hormati dan kita jaga ya. Proses penyelenggaraan pemerintahan itu kan dilakukan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita harus betul-betul mengapresiasi ketika roda pemerintahan ini berjalan dengan baik, dengan menteri-menteri berjalankan fungsinya dengan baik. Jadi meskipun ad interim maupun disampaikan kalau misalnya ada tidak nyamanan dalam kabinet kemudian diperiksa secara ketat itu tidak. Oh, itu jelas tidak ada. Teman-teman sendiri di istana pasti mengetahui bahwa ada SOP pengamanan yang sudah baku yang dijalankan oleh Pas Pampres, dan sistem pengamanan itu tidak berubah seperti yang berjalan seperti yang sebelumnya. Termasuk juga ketika menteri-menteri akan ratas atau sidang kabinet paripurna, tidak ada perubahan terhadap SOP pengamanan. Itu bisa di cross check. Teman-teman sendiri di istana juga bisa melihat bagaimana suasana ketika pengamanan menjelang sidang paripurna dan juga dalam lingkungan istana. Selain itu, saya juga ingin sampaikan bahwa suasana dalam rapat-rapat kabinet, sidang paripurna juga suasananya sangat akrab, sangat dekat, sangat cair begitu. Terlepas dari menteri-menteri itu berasal dari partai politik yang berbeda ataupun dari koalisi paslon yang berbeda dalam pilpres, tetapi suasananya sangat akrab. Sebelum rapat kabinet ada di ruang tunggu bersama-sama bicara, ngobrol bersama, berinteraksi, berkomunikasi, saling sapa, kemudian juga bahkan ada bercanda. Bahkan dalam sidang kabinet paripurna itu disediakan ngopi dulu kan, ngeriung begitu, ngopi, menikmati hidangan sambil ngobrol. Dan saya kira tidak ada sekat-sekat suasana pemilu 2024 di dalam rapat kabinet. Dan itu saya kira satu hal yang menunjukkan bahwa suasana keakraban, kedekatan, dan bagaimana juga suasana yang begitu kompak
juga terbangun di dalam sidang-sidang kabinet, termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan semua menteri yang terkait dengan tema yang dibahas juga diundang, dan kemudian proses pengambilan keputusan dalam rapat juga setiap menteri diberikan ruang untuk berbicara, menyampaikan pendapat dan gagasannya pada perdebatan sebelum nanti diputuskan oleh Bapak Presiden. Jadi semua terlibat dalam proses sidang-sidang kabinet atau rapat-rapat kabinet. Jadi yang sebelumnya sempat disampaikan Prof. Mahfud MD bahwa sekarang keakraban itu yang justru hilang di rapat-rapat kabinet yang biasanya ngariung, sekarang jadi sibuk sendiri-sendiri, itu saya tidak benar begitu ya? Saya tidak melihat itu berubah ya, bahkan bisa di cross check dengan menteri-menteri lain ya, gimana suasana sidang-sidang kabinet, rapat kabinet sebelum sidang, pada saat sela-sela sidang maupun sesudah sidang, keakraban dan juga kekompakan dari menteri kabinet itu sangat kuat gitu. Jadi saya kira kita bisa melihat situasinya. Teman-teman juga sebelum sidang kabinet kan biasanya bisa sempat ngerekam kan bagaimana perbincangan antar menteri itu terjadi. Ini boleh isu lagi di luar isu Pak Mahfud sama kabinet tadi. Ya. Mengenai dugaan ada penganiayaan di Yogyakarta saat kunjungan kerja Pak Presiden, relawan Ganjar sama Pak Mahfud meneriakan Ganjar Mahfud saat kunjungan Pak Presiden, itu ada dugaan penganiayaan oleh pas Pampres. Gimana tanggapannya? Iya, pertama sudah dijelaskan oleh kalau tidak salah ada bagian dari Humas Pas Pampres ya, mengenai situasi yang terjadi pada saat itu. Memang Pas Pampres itu pada ring 1 mendekati Presiden dan sama sekali tidak berinteraksi dengan kejadian tersebut. Itu pertama sudah dijelaskan. Yang kedua juga sudah dijelaskan oleh pihak Kodim ya, Kodim dan juga Korem sebagai pelaksana pengamanan, satgas pengamanan di daerah. Itu biasanya pengamanan ring 2, ring 3 kan biasanya dari unsur teritorial ya, apakah itu Kodim ataupun Korem. Nah, sudah dijelaskan juga oleh mereka tentang situasi itu. Dan pada prinsipnya setiap kunjungan presiden dimanapun, kita tahu sendiri bahwa presiden sangat terbuka berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kalau ketemu dengan masyarakat sangat dekat sekali, menyapa. Bahkan kita lihat apapun yang di dalam interaksi itu bisa terjadi ya, bahkan masyarakat menitipkan sesuatu kepada presiden itu terjadi. Memberikan keluhan kepada presiden tentang situasi, apakah di daerahnya ada persoalan, itu disampaikan secara langsung oleh presiden. Nah, itu situasi bagaimana cara presiden merespon masyarakat. Jadi interaksi itu sama sekali tidak pernah ada policy atau kebijakan untuk membatasi masyarakat berinteraksi dengan presiden. Nah, tentu pengamanan itu yang sering terjadi di daerah ya, dalam kunjungan kerja. Ke pengamanan harus ada tindakan-tindakan preventif yang mungkin dilakukan, tapi itu komunikasi sudah dijalankan oleh pihak-pihak struktur teritorial yang ada di bawah untuk menjelaskan bagaimana itu terjadi. Tapi kalau itu aparat yang berpakaian sipil, sejauh ini apakah udah juga dikoordinasikan, apakah itu aparat berpakaian sipil yang melakukan kekerasan? Nah, itu sudah dijelaskan oleh komando teritorial, apakah itu Kodim maupun Korem mengenai situasi itu ya. Sudah ada penjelasan, mungkin teman-teman bisa cek di daerah di Gunung Kidul, Kodim Gunung Kidul maupun Korem Yogyakarta terkaitnya. Ini nanti ditakutkan seolah-olah ada warga yang ingin menyampaikan aspirasi tapi kok malah seolah-olah diintimidasi begitu. Ya, itu kan mungkin sudah dikoreksi di bawah ya. Tapi intinya prinsip dasarnya presiden tadi terbuka interaksi menyapa masyarakat. Dan bahkan ini juga menarik ketika ada settingan juga sengaja ketika kunjungan kerja presiden, kiri kanannya kan ada juga meneriakkan paslon, itu presiden tak terganggu gitu. Jadi sama sekali ini bagian dari cara presiden berinteraksi dengan masyarakat secara terbuka, walaupun ada teriakan paslon atau upaya untuk memobilisasi di pinggir jalan, meneriakkan paslon itu dengan settingan tertentu, saya kira presiden sama sekali tidak terganggu. Masih soal di Yogyakarta, kemarin kan
seniman buta kantor jasa dilaporkan oleh Projo Jogja. Intinya kan kemarin Pak Presiden tuh maksudnya Beli Ari bilang Pak Presiden terbuka dengan kritik sejak 2014 dan sebagainya untuk menjelaskan soal laporan-laporan sejenis ini itu seperti apa dan apakah akan ada permintaan dari Pak Presiden atau istana misalnya ke Projo mengingat itu relawan Pak Presiden untuk mencabut laporan seperti itu. Ya, itu kan domain hukum ya. Setiap warga negara pasti punya hak untuk melakukan itu, tapi prinsip besar yang dibangun oleh Presiden dalam banyak masalah ketika beliau apakah itu dalam menghadapi berbagai hujatan, hinaan, sindiran, fitnah, itu kan biasa respon yang dibangun oleh Presiden adalah beliau tidak terganggu dengan itu, bahkan biasa-biasa saja dalam merespon gitu. Jadi menurut saya itu dua hal yang dipisahkan ya. Hak dari hukum yang dilakukan itu silakan apakah itu menjadi bagian dari hak dari pelapor, dan tentu proses hukum yang berjalan, tetapi yang penting adalah apa yang menjadi posisi Presiden saat ini, prinsip dasar yang beliau ingin sampaikan ke publik, apa yang menjadi respon beliau ke publik, beliau sama sekali tidak terganggu dengan apakah bentuk sindiran, hujatan, apakah itu fitnah dan lain-lain. Itu menjadi bagian dari suatu hal yang sudah beliau lakukan sejak 2014. Kita tahu 2014 jauh lebih keras dari itu sampai 2019, dan sekarang pun beliau masih tetap bersikap seperti itu. Jadi belum bisa dipastikan ya beliau Presiden akan meminta misalnya Projo itu buat mencabut. Itu hak dari Projo lah. Itu bagian dari negara hukum yang tentu Projo punya pertimbangan sendiri. Tapi sikap Presiden dalam banyak hal kita tahu seperti itu. Mas, kan kalau Projo mengadukan itu dan ada intimidasi kepada orang yang misalnya berbeda pendapat dengan Presiden, artinya kan yang akan disebut anti demokrasi kan tetap Presiden kan? Tapi kan kita harus buktikan fakta bahwa ada intimidasi atau tidak. Itu bagian dari proses hukum kan. Intimidasi, apakah betul ada intimidasi atau tidak. Ini kan klaim terhadap bahwa terjadi intimidasi, tetapi kita tidak pernah bisa membuktikan bahwa intimidasi itu terjadi kalau itu tidak kita buktikan di dalam proses hukum. Jadi satu lagi soal penurunan indeks persepsi korupsi. Ya. Nah, ini pasti muncul. Pertama tentu apapun namanya indeks, apakah itu kita sebut sebagai rating atau persepsi-persepsi yang lain, itu kan bagian dari evaluasi ya. Ini pasti sebuah hal yang selalu harus bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah gitu ya. Tentu saja persoalan korupsi ini tidak semata-mata penanganan pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi bagian dari kerja pemerintah, tapi ini kerja bersama. Tapi tetap saja pemerintah harus memberikan atensi terhadap berbagai indeks yang muncul, termasuk indeks pemberantasan korupsi IPK ini. Tentu saja dipelajari lebih jauh untuk melihat dari sekian indikator itu kelemahannya di mana. Karena ini kan disebutkan indeksnya stagnan. Saya melihat ada indikator-indikator yang memang turun, ada indikator-indikator yang stagnan, tetapi ada indikator yang meningkat. Gitu. Jadi tugas kita adalah bagaimana yang menurun ini tidak turun, jadi meningkat, yang stagnan jadi meningkat, sedangkan yang sudah baik itu tetap dipertahankan baik. Nah, ini yang menjadi prinsip dasar dari evaluasi itu. Dan ini menjadi tugas dari pemerintah. Dalam ini di situ ada Presiden dibantu oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam juga menjadi bagian dari hal yang harus menjadi bagian dari tugas beliau untuk menjalankan ini. Ada Menkumham yang juga bisa juga harus menjadi bagian dari apa yang jadi kerja kita. Jadi ini kerja yang pemerintah jadi bagian dari Presiden dan seluruh pembantu. Tetapi ingat, ini tidak hanya jadi tugas pemerintah, ada juga tugas dari badan legislatif, parlemen, yang juga membentuk undang-undang dan mengawasi. Dan juga ada tugas yudikatif, dan juga ada tugas dari KPK, Badan Peradilan dan KPK. Jadi semua hal ini menjadi ekosistem yang harusnya kita bangun bersama untuk dua hal, pencegahan dan pemberantasan korupsi.
mengenai sikap ICW yang juga bilang soal korupsi, Pak Presiden nggak ada kontribusi sama sekali soal penegakan anti korupsi. Iya, penilaian pasti banyak muncul ya. Penilaian itu tidak hanya dari satu organisasi saja, muncul dari masyarakat juga. Penilaian publik terhadap kinerja pemerintah bidang hukum juga kita bisa jadi acuan. Tapi yang intinya semua masukan dari masyarakat itu harus kita jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan. Itu intinya. Tapi apa reminder sebetulnya yang diberikan Presiden kepada kementerian lembaga terkait soal IPK ini yang masih dibilang belum memuaskan lah bagi ya, Presiden kan dalam banyak kesempatan sudah menyampaikan bahwa concern beliau tidak hanya pada saat penegakan hukum saja, pemberantasan saja, tapi pencegahan. Dan itu menjadi satu kebijakan yang beliau lakukan dalam 2 periode ini, bagaimana membangun sistem yang bisa mencegah munculnya korupsi dengan sistem yang lebih transparan, digitalisasi, dan bagaimana menyederhanakan aturan. Itu bagian dari perubahan reformasi sistem regulasi yang dibangun, yang tujuannya adalah mempersempit ruang terjadinya korupsi. Dan pada saat yang bersamaan Presiden juga mengusulkan RUU perampasan aset ya, kepada DPR. Itu adalah sesuatu yang penting sekali yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena di situ kita melakukan langkah yang lebih mendasar, yang lebih radikal terhadap upaya pemberantasan korupsi, yaitu perampasan aset. Nah, ini saya kira juga langkah-langkah penting yang sudah dilakukan Presiden. Nah, ini tidak bisa lakukan sendiri. Presiden juga dalam membuat undang-undang tergantung pada DPR. Di DPR juga ada partai politik gitu. Di dalam partai politik kan juga ada berbagai pandangan-pandangan terkait persoalan itu. Juga tergantung pada yudikatif terhadap lembaga peradilan dan kemudian pada KPK. Jadi semua ekosistem ini harus bergerak. Tidak bisa sekedar hanya satu pihak untuk bergerak. Semua harus bergerak. Kendalanya apa sih Mas? Kan kalau melihat IPK kan dari 2022 ke 2023 angkanya menurun. Dari 2023 ke dari 2021 ke 2022 kayak menurun, 2022 ke 2023 itu stagnan tapi peringkatnya menurun lumayan jauh. Nah, artinya kan ada yang jadi kendala. Dan kalau Mas Ari bilang kan ada ini urusan ekosistem juga. Apakah ekosistem ini yang nggak bergerak bareng-bareng atau apa masalahnya atau apa kendalanya kalau dilihat? Iya, reformasi kan terus bergulir ya. Artinya proses regulasi terutama ya, bagaimana proses merancang sistem yang mempersempit ruang koruptif itu dengan berbagai cara yang dibangun sekarang. Memang ini proses yang membutuhkan pembudayaan, proses yang membutuhkan proses internalisasi supaya sistem itu betul-betul berjalan. Karena sistem itu nggak sekedar membuat undang-undang, kita tidak hanya sekedar membuat peraturan, membuat SOP, tetapi bagaimana SOP itu betul-betul berjalan. Ini problem yang harus kita selesaikan, yang perlu upaya yang lebih kuat untuk menginternalisasi sistem yang baik itu. Yang kedua ya penegakan hukum itu harus berjalan betul-betul dengan berbagai ekosistem yang ada. Tidak hanya di dalam penegakan hukum di internal pemerintah, seperti kejaksaan dan kepolisian, tetapi juga ada pengadilan, ada KPK. Apalagi kalau RUU-nya juga belum maju-maju gitu ya. Ya, RUU perampasan aset itu merupakan sesuatu yang terobosan penting yang harus kita miliki. Karena efek jerah itu kan salah satunya adalah proses untuk pemiskinan. Tapi pemerintah nggak bisa ya mendesak DPR untuk supaya RUU perampasan aset. Nah, ini kita akan tentu lihat konstelasi politik yang ada di DPR seperti apa. Kan Presiden didukung koalisi yang sangat besar. Ya kan tidak cuma kelompok koalisi saja gitu ya yang menjadi bagian yang harus jadi bagian dari undang-undang itu. Ya. Jadi untuk menyelesaikan itu semua pengganti Pak Mahfud ini nanti akan dipilih mau ad interim, masih mau tanya ini sebelum pemilu apa ya, gimana? Ya, nih, ini kan nunggu tadi Menko Polkam diterima oleh Presiden. Setelah itu Presiden akan menyampaikan arahan seperti apa. Jadi belum tunggu aja ya. Nah. Apakah udah ditunjuk sebelum pemilu atau setelah pemilu gitu? Kapan? Iya, secepatnya dong. Kalau roda kepemimpinan dan juga dalam pelaksanaan tugas-tugas Kemenko kan harus ada yang
apakah itu Menko PLT Menko yang akan menjalankan itu atau definitif, itu kan harus jalan gitu. Jadi tidak menunggu pemilu berakhir. Masih? Ini pada mau pulang ini. Belum, nanti nunggu presiden. Bisa saja nanti bisa Kamis malam, tapi bisa jadi menunggu jadwal yang diberikan oleh Bapak.